Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Haris Adi Pratama. Nomor NPM saya 19191040002. Saya dari Fakultas Teknik, yaitu Prodi Teknik Sipil, Universitas Sudiatama. Di sini saya akan memaparkan analisa struktur gedung rangka baja dengan software ETAPS, di mana ini salah satu syarat untuk memenuhi tugas mata kuliah struktur baja. Oke, langsung saja. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai analisa struktur bangunan dengan rangka baja berupa bangunan sekolah dengan 3 lantai. Oke, langsung aja untuk kriteria dan desainnya. Nah, di sini mengacu pada peraturan dan referensi pada katalog PT Gunung Garuda dengan SNI 1727 tahun 2020 tentang beban desain minimum dan kriteria terkait untuk bangunan gedung dan struktur lain. SNI 1726 tahun 2019 tentang tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk struktur bangunan gedung dan non-gedung. SNI 1729 tahun 2015 tentang spesifikasi untuk bangunan gedung baja struktural. Dan SNI 2847 tahun 2019 tentang persyaratan beton struktural untuk bangunan gedung dan penjelasan. Kedua yaitu spesifikasi material. Pada pembahasan kali ini, analisa menggunakan spesifikasi material sebagai berikut, yaitu beton K300 untuk kuat tekannya 24,9 MPa dan baja FU-nya dengan 410 dan FV-nya 250. Ketiga yaitu konsep pembebanan yang digunakan. Pembebanan yang digunakan itu yaitu beban mati tambahan, dan beban hidup. Untuk beban mati yaitu berat sendiri bangunannya. Dan untuk beban mati tambahan seperti spesi 3 cm dengan berat 63 kg per meter persegi. Pasir 2 cm dengan berat 32 kg per meter persegi. Keramik 1 cm 24 kg meter persegi. Plafon 18 kg per meter persegi. Dan ini beratnya 25 kg per meter persegi. Jadi total semuanya itu adalah 162 kg per meter persegi. Sedangkan untuk berat dinding setengah batinya yaitu 250 kg per meter persegi. Sedangkan untuk beban hidup yaitu beban hidup koridor dengan berat 300 kg per meter persegi. Beban hidup ruangan 250 kg per meter persegi. Beban hidup cantilever dengan berat 100 kg meter persegi. Dan beban hidup atap dak 100 kg meter persegi. Dan keempat untuk beban gempa, pada analisis kali ini kita gunakan dengan metode respon spektrum untuk wilayah Kota Bandung dengan jenis tanah SD dan didapat nilai SS-nya 0,87, S1-nya 0,402 dan TL-nya 20 detik. Untuk pemodelan struktur pada sebuah bangunan sekolah ini dengan ukuran 12 x 30 meter dan ruangan kelas berukuran 4 x 6 meter sehingga untuk kolomnya berjarak 6 meter. Di mana setiap satu lantai tingginya 4 meter dan kita lihat di sini ada 3 lantai, maka total tinggi bangunan sekolah adalah 12 meter. Dari hasil pemodelan ini kita lihat dalam bentuk perspektif. Untuk penampak yang digunakan dalam analisis kali ini kita menggunakan struktur baja IWF 500 x 200 x 10 x 15 dan IWF 400 x 200 x 8 x 13 itu untuk kolom. Untuk balok utama arah sumbu X kita menggunakan IWF 350 x 175 x 7 x 11. Untuk balok utama arah sumbu Y dan balok anak kita menggunakan IWF 300 x 150 x 6,5 x 9. Untuk balok koridor dan cantilever kita menggunakan IWF 250 x 125 x 6 x 9.
Dan untuk lantai bangunan sendiri, kita menggunakan plat beton bondek tebalnya 15 cm. Untuk pemodelan pembebanan, yaitu beban mati, dapat kita lihat di area lantai 1, kita masukkan beban 1,5887 di area tengah, dan untuk di area cantilever kita masukkan beban 0,2417, di mana berlaku di lantai 2. Sedangkan di lantai 3, angka yang dimasukkan begitu kecil, angkanya pun sama, karena beban yang dipikul tidak seberat beban lantai 2 dan lantai 1. Untuk beban mati tambahan, kita masukkan 9,8, di mana beban tambahan itu seperti spesi, pasir, keramik, plafon, dan dinding kita sudah masukkan. Untuk beban hidup dapat kita lihat di area lantai 1, yang tandanya merah ini adalah koridor dan angkanya begitu besar. Dan untuk yang tandanya hijau adalah itu ruangan kelas, dan angkanya yang paling kecil ini adalah cantilever. Untuk analisis dan desain, dapat kita lihat ini adalah gaya tekan yang bekerja pada struktur bangunan. Kemudian ini adalah gaya momen yang bekerja pada struktur bangunan. Dapat kita lihat untuk hasil rasio kapasitas pada penampang area lantai 1, di mana rasionya 0,8, 0,7. Di sini tidak ada yang warnanya merah, berarti ini adalah aman untuk digunakan, di mana rasio ini kita gunakan untuk menahan beban gempa. Begitupun lantai 2, beban yang dipikul sama dengan lantai 1, sedangkan untuk di area lantai 3, area angkanya begitu kecil karena beban yang dipikul tidak seberat lantai 1 dan lantai 2. Untuk kesimpulannya, setelah kita lakukan analisis kekuatan struktur pada struktur tersebut, maka dihasilkan desain yang cukup ideal dan efisien. Hal ini dapat kita lihat dari angka rasio kapasitas setiap penampangnya, yang menunjukkan angka di bawah rasio 1. Hal ini berarti tidak ada penampang yang mengalami overstress. Mungkin sekian yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih.